Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertanya kita sampai kepada pagi hari ini. Karena itu sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah kita disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam Mazmur pasal 89 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur ini adalah ungkapan kepercayaan dari pemazmur kepada Allah. Dia boleh merasakan penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, menyelamatkan dia dari musuhnya, menyelamatkan dia dari seluruh kesulitan-kesulitannya. Sehingga meresponi dari setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya, dia menggunakan dengan dua kata yaitu menyanyikan dan memperkenalkan. Apa yang dinyanyikannya bahwa pemazmur menyatakan aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Yang dia nyanyikan adalah kasih setia Tuhan. Allah yang senantiasa penuh dengan kasih itu dan di dalam kesetiaannya dia sungguh-sungguh mengasihi kehidupannya dan bukan hanya dia tapi juga mengasihi kita hingga pada hari ini. Sehingga ketika dia merasakan kasih setia Tuhan itu dia menyanyikannya dan tidak hanya itu tapi dia juga mau berbagi nyanyian kasih setia itu dia sampaikan, dia perkenalkan melalui mulutnya. Sehingga setiap orang boleh merasakan, boleh mendengar nyanyian-nyanyian yang indah karena kasih setia Tuhan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mulut memiliki peran penting dalam dalam hal ini yang dinyatakan oleh pemazmur. Bahwa mulut yang Tuhan anugerahkan satu untuk kita, dan demikian juga pemazmur, dia gunakan sebaik-baiknya yaitu untuk memperkenalkan kesetiaan daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga dia betul-betul menjaga mulutnya supaya apa yang keluar dari mulutnya adalah nyanyian yang indah, apa yang keluar dari mulutnya adalah memperkenalkan, menyaksikan kebaikan kasih setia Tuhan. Dengan sikat mau kita katakan mulut itu menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi semangat baru bagi setiap orang yang mengalami kesulitan. Apakah pemazmur tidak mengalami kesulitan? Jelas dia mengalami kesulitan. Tapi seluruh kesulitan itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk menyanyikan, bahkan memperkenalkan kasih setia Tuhan dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sering kita enggan atau tidak bersedia untuk menyanyikan, memuji-muji Tuhan ketika kondisi kita mengalami hal yang tidak baik. Ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai, maka sering itu menjadi penghalang bagi kita untuk menyaksikan, memperkenalkan, dan menyanyikan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengajak bahwa apa yang paling besar yang dia nyanyikan adalah ketika dia boleh merasakan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindunginya. Apakah yang paling baik dan yang paling indah dalam kehidupan kita? Barangkali kita akan mengatakan kita akan merasa baik, kita akan merasa hidup itu indah ketika semua kebutuhan kita tercukupi, keluarga kita baik-baik saja penuh dengan damai, bisnis kita berjalan dengan baik, karir kita semakin lama semakin menaik. Apakah itu penting? Betul penting. Tapi bagi pemazmur, hal yang paling indah, yang paling penting dalam kehidupannya adalah ketika dia bisa memastikan kasih setia Tuhan itu sentiasa ada di dalam kehidupan. Apa gunanya segalanya kita miliki, tapi kalau Tuhan tidak menjadi bagian dari kita, maka semua itu tidak berarti apa-apa. Itu sebabnya semua yang kita cari hari ini, yang kita perjuangkan hari ini adalah penting, tapi ada hal yang paling pokok yang menjadi dasar dalam kehidupan kita adalah supaya apa yang kita miliki semuanya itu menjadi sungguh-sungguh berarti, sungguh-sungguh menjadi sukacita bagi kita adalah kita memastikan kasih setia Tuhan itu mengikuti kehidupan kita bersama-sama dengan kehidupan kita. Maka bagaimana caranya? Tentu ketika kita senantiasa connect, terhubung dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui firman-Nya dan mempraktekkan kehidupan kita dengan lebih baik,
maka itu adalah wujud nyata konektivitas kita, keterhubungan kita dengan Tuhan. Sehingga itu memastikan kasih setianya senantiasa menyertai dan melindungi kita. Dan itu biarlah dalam melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dalam berkarya, bahkan dalam mengatasi seluruh persoalan, kesulitan-kesulitan, bahkan pergumulan kita. Kita percaya kasih setia Tuhan itu senantiasa hadir bersama-sama dengan kehidupan kita. Itu sebabnya setiap hari kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan itu, memperkenalkan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu dalam kehidupan kita, bahkan menyanyikannya, sehingga mulut kita ini menjadi pujian dan hormat bagi Tuhan. Dan kita akan betul-betul menjaga mulut ini, supaya apa yang keluar dari mulut ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang motivasi. Tetapi di saat yang sama, kita menjauhkan berita-berita yang tidak baik, hoax, bahkan hal-hal yang mencelakai dan melukakan orang lain. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali. Biarlah kami sungguh-sungguh tinggal di dalam kebenaran-Mu, sebab kami percaya kasih setia-Mu senantiasa menyertai dan melindungi kami. Dalam seluruh kesulitan persoalan kami percaya oleh karena penyertaan kasih setiamu, maka itu semua boleh kami hadapi dan kami memenangkannya karena Tuhan senantiasa ada dan setia di dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, kuatkan kami untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, sehingga namamu semakin dipermuliakan oleh karena keberadaan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.